Videoin, ribut, videoin. Jadi tali nggak dapat tensioning terus mas. Nah, kalau mendorin ini berlawanan. Jadi tali nggak dapat tensioning, dia bisa. Helical knot satu lagi. Helical knot, Ini friend. hidden knot. Ini hidden knot. 6. Satu, dua, Bahman, tiga. 4, 5. Ini berapa nih? Tiga ini apa namanya nih? Itu yang Ini Bahman. Bahman knot atau Semi mechanical mechanical knot. knot. Yang ini Helical. yang French method. method. Ini hidden knot. Hidden knot. Kalau yang keliling kan Jadi muter-muter itu Helical. yang lojok atau pangkal. Jadi kalau semakin dia kena beban, semakin dia dibebani semakin menjerat. Oke, udah 3 gut dan lain. Always ya, harus PPE-nya protektif. Nanti ada yang kecil harus yang 3 ini berapa kali yang kita aja oke kain. Di bedaan warnanya ini buat scroll atau chest. Ini modifikasi kalau nggak punya scroll tetap bisa pakai frog rig atau sit and stand buat naik ya. Ini bisa dimodifikasi jadi chest. Frog rig bisa pakai ini, tapi dipendekin makanya IN ini kebanyakan dari European norm NWRM standarnya atau CN Community CE Community European. Kalau udah ini nama lain, kalau nama benernya Stop Self Locking Descender, tapi lo boleh nyebut stop top, nggak usah pakai auto, lo pengen stop aja udah ngerti. Stop kalau sama 100 meter, di atas 100 meter ini bukannya nggak berfungsi, tapi tidak recommended, kurang visible. Yang bener kalau untuk long descent lo bisa pakai rack descender atau pakai wheel tail untuk descendernya. Ini ada anti panicnya, figure 8 with air. Walaupun ini buatan Itali, tapi nyita ini dari SAS Inggris, Special Air Service Inggris. Ini untuk rescue. Rescue sender tapi mininya nih. Ini gerigi, tahu kan semuanya. Gerigi ini fungsinya sama. Lu tadi belajar Italian hitch, ini sama seperti ini. Dia bisa naik, bisa turun untuk belay. Ini bukan descender, ini lebih pada belay device. Jadi khusus untuk ngebelay, sama seperti state belay plate, seperti yang lain-lain. Ini. Jadi ini salah kalau ini dipakai descending. Ada lagi satu lagi tandem. Ini tandem. Tandem itu ada 3 macam. Yang ini khusus ini bisa dipakai di rope, bisa dipakai di kabel, di wire. Dan ini pakai ball bearing. Ini speed. Cepat ini.
Kalau yang merah itu khusus buat tali, nggak bisa dipakai di kabel. Kalau yang kuning bisa di kabel, bisa di rod, tapi nggak pakai ball bearing, dia nggak ada speednya, normal. Kalau ini udah expert pakai ini. Nah ini figurine biasa, namanya P50, serial numbernya. Gua mau ngajar kalau teman-teman baru, kalau gua ini namanya protraction. Nanti kalau belajar volley kalian pakai kamu, khusus yang non screw yang band gate, tapi hanya lebih kecil. Nanti kalau nanti belajar rescue tapi lagi diambil kampret. Kalau kita hanya mengamati itu pakainya akan jauh lebih lama. Open hand ya. Ya. Berhenti dulu, berhenti. Ah. Oke. Pangkalnya. Sekarang pangkal. Pangkal. Yuk, dah. Dah, Dah, pangkal. 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 Sip. Dah. Sekarang yang ini. Ntar dulu, tunggu dulu. Ini satu belum. Yang ujung tali. Pangkal deh gimana? Ujung tali deh. Bentar. Dah. Simpul mas. Coba lagi. Terus yang ujung ke sini. Ya, sip. Nah, Enggak salah-salah. terus yang ini butterfly. Apa? Alpine Alvin butterfly. butterfly. Yang gini teh nih. Oh, yang- Naon sih 8 teh Inggrisnya? Nih, butterfly. Cuman Gitu. satu nanti dikeluarkan teh meureun nya asana mah. Bang ini bener? Terus kita teh series. Nu inline teh kan masuk. Ini Masuk. Terus masuk. Nah, Nggak dikunci lagi ya. di barrel, Di gini. di barrel knot ya. Nah, gitu. Biar. Tali itu yang ini coiling apa? ini chaining. Oh, chaining. Ada chaining, ada Rantai. coiling, ada hanging. Kalau hanging yang bisa dipanggul tuh dua. Nanti belajarlah itu tuh. Nah, oke. Chain strapnya ini harusnya pokoknya ukurannya segini saya pakai dia. Strap untuk helm kayak ini harus V ya strap ya. Kenapa? Karena tadi bilang kalau misalnya ketimpa sesuatu benda, tuh dia jatuh, itu cuma miring. Kedua, batu kedua, tuh nggak akan jatuh kamu. Kepalamu nggak akan cedera, tapi nggak akan pecah, nggak akan paling fatal leher. Fatal leher nggak mati. Ini lu nanti harus belajar merawat manajemen rope loss benar. Bagaimana lu maintain saat ini barang-barang mahal semua IDS itu kecil. Ini ID ini descender, tapi ada anti paniknya. Dibawa ke sini. Tapi paling tidak kalian udah tahu itu loh nama sebenarnya gitu. Tapi soal itu nanti pelan-pelan lah belajar. Tapi yang penting kayak gini-gini tekniknya yang kalian pelajari. Ya, kalau itu punya, kalau itu punya gue saya. Dalamnya itu terdiri dari tali yang dipilihin dari beberapa bagian. Dipilih digabung jadi satu. Jumlah pilihan di dalamnya itu tergantung besaran diameter. Rapat banget.
Kenapa? Supaya elongasinya, daya lenturnya. Kalau nggak salah dynamic loop itu atau timing loop itu sampai 30% daya lenturnya. Kalau ini cuma berapa? Sekitar 13 maksimum. Stop kan nggak boleh? Stop. Nggak apa-apa. Auto stop boleh. Atau kalau mau nyebut nama benernya apa? Yang panjang tadi ya. Bla 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 auto Stop self locking descender. Iya. Stop. Descend. Dia panas nih, friksi dari tali ke pulley wheel ini. Kalau lebih panjang makin banyak ini besaran friksi yang dihasilkan 20 derajat Celcius. Putus tali ini. Itu standar semua tali nylon. Melting pointnya tuh maksimum 220 derajat, selesai loh. Gue nunggu di bawah pakai tanduk, pasti gitu, pasti ada bunyi gubrak. Kalau lu turun dengan kecepatan 12 meter per menit, tuangan air goblok tuh. Gue bilang goblok itu, pecah nih logam nih. Tuh tanya ITB kan lu Bang? Bukan. Kalau dia dapat kejut, coba ente yang udah pernah pakai ini siapa? Satu lagi. Ini seharusnya ini ada namanya yang Freno karabinernya ini. Ini khusus buat ini. Jadi lo nggak perlu lagi pakai ekstra friksi. Namanya Freno. Freno itu kan. kunci ini. Pegangnya gimana? Coba pesan lo ada besi belum kesini ada pesan. Ini Pinocchio sepatunya kecil banget loh. Orang itu sepatu segede gitu. Kayak gini mas. Ya oke. Nah kalau pakai Freno lo nggak perlu ini. Dan ingat ya masang karabiner always gate-nya itu ke muka. Baru di lock. Ini karabin tuh lah, karabinernya begini. Jadi kalau udah kenceng ini, lo jangan didiemin, kencengin, tek, kendorin putar sekali. Baru ini masuk di ekstra friksinya. Ini ekstra friksi. Nah, turun, gini boleh tapi asal di, kan gue belum jatuh. Nah, ketika ini kan, lo lepas ini tuasnya, ini tuas masuk ke sini. Yang ditarik ini full lock to this. Kalau half lock cuma gini aja udah, nggak usah itu. Kalau tadi full lock, kalau full lock ini boleh macam-macam, tapi ini full. Takut yang takut biasanya begini. Padahal dia nggak percaya alat, harusnya lu percaya alat gitu. Nah, ini full lock. Bukanya pegang ini semuanya, keluarin. Baru. Kalau yang bagus sih gini. Kalau ini kalau pakai ini, tuasnya pada saat lu pegang, tangan lu ke atas, gini aja nih segini. Hantar dia. Tangan lu kita hantar dia ke bawah. Hantar lagi naik sini, hantar lagi. Pelan tapi konstan. Kaki lebar sekitar ya gini 20 cm. Mundur deh. Lu mundur sambil bergerak. Nah, kakinya lebar. Kalau kan lu jatuh nanti kan gue udah bilang teras gitu. Oke, oke, gini ya. Nah, half lock langsung bos. Dah. Ini half lock. Kalau full lock lo tinggal langsung jangan dipencet namanya. Langsung ini full lock. Naik ke atas. Nggak cukup. Minimum 3 kumparan. Semua
Kan tadi udah tahu. Karabiner. Tahan, pegang. Iya. Ujungnya mana? Ini nggak pakai masker, pakai itu nggak apa-apa. Yang lain siapin tali perusik. Nah, pegang. Ya, tahan. Tahan. Nih. Udah tarik. Pulih. Ini perhatiin ya, semakin dekat sudutnya makin ringan dia. Atau apa? Pegang, ini tarik ke depan. Tarik. Tarik, tali lepas ya. Ini tarik tahan, ini Oh, tahan. tahan. Terus. Terus bang. Tarik aja. Terus. Oh, talinya yang tarik. Oh iya kan. Orang itu yang kunci. Ya. Dah. Ini narik. Enggak, iya tarik. Sepeda. Dari mana? Dari sini. Oh. Ini kunci kalian ini perhatiin ya. Nah ini buat megangin tali yang harus rapiin. Mundurin. Nah ini kalau ngencengin posisi tangan lo harus gini. Maksimum. Ini tuh backup tok. Ditandem. Yang sangat sederhana. Boleh rescue juga. Ini tadi boleh tandem. Ini. Karabiner 3 lagi. Dari luar ke dalam. Dari sini. Dari luar ke dalam. Boleh. Sekarang ini apa simbolnya namanya? Inline. Oke. Ini tuh. Siap, Mas. Ini geser lagi. Udah. Coba sini terus. Tatar ya.
Rumah tuh. Bird hitch. Ini namanya external advance lacing. Talinya ini di lock. Locknya yang tadi khusus udah tahu ya, ngikat buat sisa tali apa namanya. Yang diterima tali ini momennya tinggal sepertiga. Kalau tadi 300 kilo kalau pakai simpul biasa, ketika menggunakan knot cuma 100 kilo. Karena ada friksi dari tali ke tali, ikatan ke sini. Jadi tidak lagi sepertiga, mungkin jadi tinggal per tandem. Karabiner 3 ini konektor. Tali kita yang sisanya tagline. Atau delay ini lewat. Cerut di sini pakainya inline figure 8. Delay ke victim. Oh, terus sorry sampai sini. Ini gak gitu. Sini. Ini tagline juga kan ini. Supaya gocap di Bitcoin. Tidak prusik. Sini. Ini juga. Gitu. Ay. Can, bang. Punten karbon. No traffic yuk. Kamu es kereket itu ngomong wehnya gitu. Oh, siapa potong lah. Tengah. Ah, Ya. Asik. Luncur. sok pelan. Terbiasa ini gua mati dulu. Kami nggak pakai ini. Ya kalau gua nyebrangin ini kurang sih. Gua terus pasien ini gua. No de Pasti. Bener. Guys, cukup. Dilonggarin dulu. Dilonggarin dulu. Udah cukup. Nah, ini pasang di sini kan, set. Nah, ini. Nah, Oke. Pasang prusik dulu tadi di untuk dia untuk Langsung. atas. Dalamnya. Kenyang. Pokok buru-buru dari. Ada yang baru, besok kita ganti yang baru. Semakin kecil sudutnya, semakin sudut rata, itu semakin mudah buat lo, semakin gampang. Ya, ganti pelatih aja. Tadi agen jual carriage yang dibutuhin, 2 puli rescue, P1 50, 2 puli tandem speed, 2 karabiner, terus buat di puli tandemnya 6 karabiner masing-masing, 2 utas pelusik, buat bridle-nya nulisnya bridle. Buat bridle-nya berapa? 3,5 meter, 12
Dua utas, besok kita potong yang baru. Nah, besok yang cari yang lebih tinggi. Atau lu nyebrang jalan di sana. Iya bener, Mas, biar ekstrim. Iya lah. Bagus. Orang udah Papsa Blok. PABSA BLOK. Nah, ini backup doang ya, Mas. Itu enggak, itu sebetulnya ini ya itu buat backup cuma 2. Tapi tadi Hana supaya bisa ngejas untuk megangin tali itu ada beberapa teknik ya 3 ini diantaranya. Tinggal pilih yang mana. Kan mereka udah bisa semua. Iya. Nah besok terserah lo siapapun leadernya silahkan. Nanti lo tentu lo diskus dulu. Oke pakai yang jelas kalau saranmu yang utama pakai ini. Backupnya boleh ini atau paksa. Ada biliar dan ada asisten tali, lo terapin organisasinya besok. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita tali kusut, ngebelit, pabelit. Pelak. Tas kirinya ke bawah nak yang di bawah. Nah, gitu. Ya. Terus. Namanya head stretcher. Nah ini kenapa nih begini? Ini angkat peran ini. Ini dua-duanya di sini, Mas. Iya. Angkat ini. Lo lebih hati aja. Disimpul, yang disimpul. Saya berada panjang lu. Merenya ya ge. Terus. Nah sekarang nggak usah diorangin, nggak usah pakai orang, lo coba. Mana ada? Coba. Kepalanya buat bukan teknik pemajatannya boy. Tadi yang boy tanya kan soal momen itu. Kenapa penghitungannya bisa? Ascender atau camming device, ini ascender. Pulley. Nah kalau ini pulley yang dipakai ini harus main pulley, minimal pulley rescue. Sedangkan ini boleh pulley fix. Pulley fix tidak boleh pakai di sini karena pulley fix bukan PP ya, bukan personal protective equipment. P sama dengan sepertiga Z, bisa disebut juga Z drag atau Z pulley atau Z rig, sama aja barang ini juga. Nah ini sepertiga, tapi ini di penghitungan sepertiga ini TME nya theoretical mechanical advantage nya. Nah sekarang kenyataan kepada PME-nya tidak lagi sepertiga. Kenapa? Karena di dalam teorinya friksi dari tali pulley, tali ke ascender ini, tali ke traveling pulley ini diabaikan. Bisa bukan tidak lagi seperti prakteknya, tidak lagi 20 kilo yang diangkat, bisa jadi 25 kilo atau bahkan mungkin cuma setengahnya. Karena friksi tadi, karena perhitungannya kan diabaikan di dalam teori, dalam penghitungan teorinya.
Jadi ada TMA dan BMA itu diingatnya satu hal itu yang paling penting. Jadi, nah tapi saya bisa menyarankan kalau gini tinggal tambah modifikasi. Jadi tambah satu puli lagi dari Z, kita tambah satu puli lagi. Jadi mechanical atau teman-teman nyebut M system. Ini nah ini P nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 banding 6 1/6. Jadi kalau 60 kilo ya 10 kilo. Tapi itu tuh teori, prakteknya bisa 15, bisa 17. Ini hollow rope-nya. Nah ini yang disebut traveling pulley yang bergeser-geser. Ini tuh pulley bisa naik bisa turun. Traveling pulley. Nah ini penggunaan ini semuanya maksudnya sebetulnya untuk di hauling semua. Ini juga bisa buat racing, bisa kalau misalnya di perahu di sungai juga bisa di rescue ini pakai. Kalau perahu nge-rap, Anda mesti buat recovery, dia mesti ngebebasin dari perahu nge-rap itu pakai ini bisa. M ya. Ya, detacho itu bisa. Jadi kalau ini Kan kendalanya gini, kalau kita main kayak kan kadang kita tuh kan keterbatasan bawa peralatan. Iya. Kalau yang standar rescue kan berat-berat tuh. Enggak juga, kan gini. Anda nggak usah terpaku dengan ascender. Rusik. Paling enggak pulley fix. Kalau di sungai mungkin pulley rescue bisa dinafikan, dialihkan, diganti sama pulley ini. Kalau enggak pun juga bisa pakai karabiner. Tapi teknik kan banyak ada Jadi si pulley diganti pakai karabiner, karabiner. ya? Bisa Cuma ya. memang jauh agak lebih berat. Ya. Terus ini diganti pakai Kan justru itu kita kan Rusik. fungsinya buat narik biar lebih ringan. Kalau lebih berat malah jadi ya agak lebih berat sih. Pakai pulley ini ganti pakai pusing bisa semua. Tapi yang lazim dipakai itu. Tapi minimum kalau teman-teman tuh di air satu pulley minimum mesti ada. Ya. Tapi kalau rombongan berapa kayak di operator pulley-nya bisa lebih satu karena setiap perahu dia bawa ada mesin. satu guide minimal ada satu. Nah itulah kesadarannya kan kadang-kadang Wah, kalau kayak arus kurang liar, kesadaran. Bravo, Cherokee, Riam Jeram, apa semua mereka pasti udah ini, mereka pasti semua guide-nya standar dilengkapi itu kapal. Kalau saya pribadi sih bawa semua sampai Ada karabiner, webbing, rusik, Tiga minimum pulley, gitu. Bisa kan Sampai kayak obatan juga. pribadi juga dibawa. Bisa, jadi kalau ini gampang, jadi macam-macam bisa sih. Kalau untuk river pun kalau kayak sih nggak terlalu menguasai kalau untuk rescue. Tapi pada prinsipnya sih sama sebenarnya kalau udah bicara Z segala macam. Kalau untuk kayak zip line sebenarnya sama, buat recovery-nya. Tapi kalau kayak mungkin lebih mudah ya ngatur landingnya. Tapi kalau untuk river pun dia ada teknik namanya ada tether turnover, itu bisa pakai macam-macam. Bisa pakai tether turnover, ada bilayer onshore, bilayer rescue craft gitu. Terus kalau untuk perahu rep khusus bebasinya itu bisa pakai ditajo. Nah tekniknya ada ditajo, tapi untuk nariknya tetap dibutuhin ini itu ZM ya Z atau pengembangan dari Z tambah satu M, bisa double Z, bisa Z plus double Z. G berarti tambah lagi satu ya. Iya. Nanti panjang itu tetap tak kirim aja deh. Iya. Aku udah pernah nyobain kalau GM. Ya nanti. Tinggal tambah-tambah ini kan rusik, Iya. karabiner. Yang penting kalau nggak usah bawa sender, bawa roll atau apa nggak usah, atau jammer atau nggak ganti pusing. Kalau dalam rescue juga pusing nggak bisa dinafikan, tetap. Jadi intinya untuk teknik di air sama di tebing, Agak di dibedakan ketinggian, perbedaannya yang paling di signifikan beberapa apa? peralatannya aja. Kalau di
air karena keterbatasan ruang segala macam semuanya. Ya hanya puli aja, minimum ada puli satu untuk puli fix Puli sekalipun nggak fix apa-apa. satu, Udah pusing. lainnya tambah karabiner aja. Ya karabiner pusing semua, ini bisa diganti ini pakai pusing, ini connect ke sini. Jadi si traveling pulinya bisa diganti pakai pusing. Ya pusing kan bisa macam-macam, bisa Anda mau pakai apa aja, ada mechanical, ada French method, ada Bachmann knot yang semi mechanical knot yang pusing yang biasa. Berarti nanti kita praktekkan yang teknik rescue kayak seminimal alat Iya. mungkin ya. Di perahu kan Bisa juga bawa di riverboat juga bisa. Di perahu karet kita bisa. Ya, yang minimum aja. Makanya saya ke teman-teman saya bilang saya anjurkan bisa. Nggak mau saya ngajar mereka bisa harus pakai tripod, pakai larkin. Cuma begitu kita ajar mereka bisa sekali waktu mereka Aplikasinya kerja susah. nggak bisa karena mereka punya alat. Ya sama aplikasinya juga Iya. sulit. Gitu. Lebih baik diajarkan dengan minimum equipment dengan peralatan yang ada tapi bisa dioptimalkan Nah, gitu. itu yang paling Dan dia penting. tetap masih bisa berkarya. Misalnya satu contoh kayak kemarin lowering hanya ada satu descender Scanner. pusing, tetap kita bisa Bisa bawa turun. korban turun gitu. Ngangkat korban kita hanya punya karabiner 5 tali seutas, nggak ada harus, nggak ada apa-apa, webbing 2 utas, kita bisa naik dengan bisa rising dia pakai garda atau garda knot itu atau guardian knot itu. Nah, Jadi itu yang itulah yang- paling ini penting ya, Iya, jadi efisiensi segala sesuatunya. Ya, minimum equipment kalau kita, minimum equipment. tapi berbeda ya kalau kita jangan bicara untuk akses totally different. Ketika kita bicara ke sana, mereka industri. Wah, mereka ketat sekali atau mereka terikat oleh regulasi. Jadi mesti dibedain gitu ranahnya gitu. Ini nah sekarang kalau mereka boleh aja bicara yang wah lu ini harus ini textbook thinker boleh, tapi buktiin dong gitu. Dan emang kita mau ke gunung bawa peralatan seperti itu Betul, setuju. atau harus nunggu segala macam, ya sah-sah aja sih. Ya sebaiknya kita batasi yang ya udah itu ranah industri. Kalau industri memang ketat, sangat ketat regulasi, mereka nggak mau gitu. Nggak boleh, bukannya nggak mau, tidak boleh, tidak harus boleh ada satu kesalahan sekecil apapun gitu. Kita bicara industri di sini juga kalau salah tidak, kita tetap mengacu pada keselamatan. Boleh siap riverboat boleh. Kalau riverboat itu kalau misalnya kita detail for lower, riverboat lebih complicated kalau rescuing. Jadi kalau kita biasanya pakai ini sungai, ini main currentnya, ini launch line-nya, angle-nya mesti ini, terus ketinggian launch line ini ke bawah sekitar 2,5 meter atau 7 feet lah ya, plus minus. Nah ini obstacle-nya nih, ini victim, korbannya, ini launch line-nya. Di sini pakai ini, pakai carabiner chain, ini tagline, ini tagline. Tagline, ini belayer, ini perahu, jadi bisa sini jadi tagline ini buat geser kiri kanannya, belayernya bisa buat naik turunnya. Ini kalau belayer onshore.